mengisi juga setelah menghitung di SPT itu kan dihitung kurang bayarnya berapa tuh. Nah, setelah kurang bayarnya berapa, ditanya perusahaan, kamu itu berikutnya di bulan-bulan berikutnya mau bayar angsuran berapa per bulan? Itu poinnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau belum memasukkan SPT tahunan? Kalau belum memasukkan SPT tahunan, berarti kondisi Januari, Februari, Maret, ya 3 bulan yang lalu, Januari, Februari, Maret, itu kan kita belum masuk SPT tahunan. Kalau belum masuk SPT tahunan, berarti kita belum bisa menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun tersebut. Maka yang digunakan adalah angsuran tahun 2019, kondisi Desember. Jadi Desembernya bayar berapa, itu dilakukan juga di Januari, Februari, dan Maret. Itu intinya. Dan itu sama dengan PPh-OP. Gitu ya. Itu sama dengan PPh-OP. Nah, ini saya pertegas lagi di PPh Badan, juga sama kondisi seperti itu. Dan perlu diingat bahwa karena menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2020, itu maksudnya adalah, kan kemarin kita pernah keluarkan di ujian soal pertama kan, mengapa ada ada pembayaran pajak tahun berjalan, padahal PPh Badan itu terutang di akhir tahun. Apakah itu pajak ganda? Kalau secara istilah bukan pajak ganda, ya. Karena apa? Karena pembayaran di tahun berjalan, ya, seperti pasal 25, kalau OP pasal 21, pasal 23 dan sebagainya, itu akan menjadi kredit pajak. Jadi akan dikurangkan di akhir tahun sehingga tidak ada pajak ganda. Karena diperhitungkan kembali. Kalau PPh final memang tidak boleh dikurangkan. Nah, pasal 25 ini nanti akan menjadi kredit pajak di tahun pajak berikutnya. Kenapa ada pasal 25, ada angsuran supaya nggak berat di akhir tahun, supaya negara dapat dapat pemasukan juga, karena harus membiayai pembangunan kan, makanya perlu ada setoran tiap bulan atau per bulan. Itu hakikat dari pasal 25. Nah, berarti menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun depan itu dihitung di tahun pajak tersebut. Jadi maksud saya, menghitung tahun pajak 2020 angsurannya berapa per bulan itu dihitung dari SPT tahunan 2019. Ya. Jadi pas kita masukkan SPT tahunan 2019, sekalian kita hitung nanti setelah SPT ini masuk saya harus bayar per bulan berapa. Itu poinnya seperti itu. Nah, karena kita menghitung sesuatu di masa depan, jadi 2020, maka terus terang belum terjadi. Kalau belum terjadi, maka kita pakai kira-kira. Oh, saya akan menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 berapa per bulan, itu akan saya kira-kira sehingga nanti meskipun kira-kira nih hasilnya diharapkan itu mendekati PPh terutang yang seharusnya di masa depan. Kalau mendekati itu nantinya jadi pas di akhir tahun kurang bayar atau lebih bayar tidak terlalu banyak, mendekati nihil gitu ya. Jadi hakikatnya adalah kita ingin menghitung tahun depan dengan kondisi yang asumsinya sama dengan tahun lalu. Kalau kita ditanya, Marsono, kok saya ditanya lah bukan kalian. Saya ditanya, Marsono, kamu tahun depan mau ngapain? Penghasilan kamu berapa? Ya karena tahun depan saya insya Allah masih tetap jadi dosen PKN-STAN, maka saya tanya, ya sama dengan tahun lalu Pak. Per bulan saya, ya memang belum Pak. Ini doa ya. Saya tetap optimis misalkan. Profesor gitu, iya gitu. Nah, jadi kalau ditanya berapa penghasilan tahun sama dengan tahun lalu, itu asumsi yang dibangun. Tetapi ada hal lagi. Nah, jadi masuk dari secara prinsip PPh pasal 25 sama OP dan asumsi yang dibangun adalah tahun pajaknya sama dengan tahun pajak sebelumnya. Sehingga jumlah penghasilan neto fiskal yang jadi angsuran tahun pajak berikutnya adalah sama dengan tahun pajak sebelumnya. Jadi berapa penghasilanmu tahun depan? Ya, sama dengan tahun kemarin. Kecuali ada informasi yang pasti atau sudah bisa diketahui bahwa penghasilan yang tahun lalu itu tidak akan terjadi lagi di tahun depan. Kalau tidak akan terjadi lagi di tahun depan, itu namanya penghasilan tidak teratur. Contohnya, kalau di soal tahun kemarin itu ada soal UTS yang PPh-OP itu adalah tentang kayaknya penghasilan dari pekerjaan. Kenapa? Karena tahun depan dia sudah nggak bekerja. Berarti pekerjaan dari penghasilan dari pekerjaan tahun ini adalah penghasilan tidak teratur. Tahun depan tidak terjadi lagi, maka itu dibuang.
itulah penghasilan tidak teratur. Ya, jadi asumsinya tahun depan sama dengan tahun sekarang, tetapi yang terjadi tahun depan apa? Oh, perkiraan saya adalah bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah sumber penghasilan itu terjadi atau tidak. Kalau jumlahnya memang hal goib, tahu. Kalau saya mengatakan per bulan saya 300 juta, tahun depan saya mungkin 500 juta per bulan, gitu ya. Mungkin, gitu ya. Amin, gitu. Dan karena belum jelas angkanya, ya udah pada angka tahun lalu dulu. Tetapi kejadian tahun depan yang bisa saya pastikan itu kalau ada satu hal yang tahun ini tidak akan terjadi di tahun depan, ya nggak akan saya hilangkan. Misalkan tahun ini saya mendapatkan penghargaan karena tulisan saya paling bagus. Nah, gitu kan. Nah, tahun depan kan belum tentu terjadi. Wong saya nggak nulis, ya, maka itu dibuang. Itu penghasilan yang tidak teratur. Atau tahun sekarang saya menyewakan alat yang tahun depan sudah tidak terjadi lagi. Kenapa? Sudah selesai masa sewanya. Maka itulah penghasilan tidak teratur. Jadi kalau menghitung angsuran PPh pasal 25 adalah kalian identifikasi mana penghasilan teratur, mana yang tidak. Yang tidak teratur dibuang. Gitu. Oke. Kemudian, jadi nanti ada penyusunan berupa penghasilan tidak teratur. Mungkin juga ada kredit pajak tidak teratur. Jadi atas penghasilan tidak teratur tahun lalu, kan kemudian kita dipotong pajak. Pemotongan pajak itu akan jadi kredit pajak. Nah, karena itu tidak terjadi lagi di masa depan, maka itu dibuang juga. Maka kredit pajak tidak teratur dibuang. Satu lagi yang di PPHOP tidak kita bahas, yaitu adalah kemungkinan kompensasi kerugian. Jadi kalau tahun lalu itu tahun pajak yang lalu itu kita masih punya kompensasi kerugian yang masih berhak dikompensasi ke tahun depan. Jadi masih ada sisa kompensasi kerugian yang terjadi di masa depan, akan terjadi di masa depan. Itu udah pasti tuh. Nah, kenapa? Karena tahun ini kita bisa lihat, oh iya, sisa kompensasi kerugian sekian, itu akan dibawa ke tahun depan. Nah, tahun depannya itu berarti akan menerima kompensasi kerugian, maka itu juga dipertimbangkan. Termasuk juga tarif pajaknya di tahun depan apakah sama dengan tahun sekarang atau tahun lalu atau tidak. Ini kondisi tahun 2020 ternyata tahun pajak 2019 berbeda dengan tahun 2020. Tahun pajak 2019 itu tarifnya adalah 25%, yang paling tinggi ya. Tahun 2020 ternyata tarifnya menjadi 22%. Maka menghitung PPh terutang dalam rangka loh ya, dalam rangka penghitungan angsuran itu angsuran tahun 2020 menggunakan tarif yang baru. Kalau yang lama kan 25% ya, langsung kita pakai lagi. Yang baru 22%. Itu inti dari menghitung angsuran PPh pasal 25. Nah, mari kita lihat ilustrasinya. Ini ilustrasinya, yang pertama ini adalah ilustrasi kondisi tahun 2017 ya, SPT tahun 2017 begini, kemudian kita diminta menghitung angsuran tahun 2018. Kita lihat ya. Pertama adalah semua penghasilannya teratur. Kalau semuanya penghasilan teratur, gampang. Selama ini bukan tahun 2019 ke 20, ya, berarti ini tahun 2019 ke bawah sana. Kalau tahun 2019 terus menghitung tahun 2020 kan ganti tarif. Tapi karena ini kondisi tahun 2017, maka ini tinggal menghitung PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Coba kita lihat ya. SPT tahunnya berisi hal-hal berikut. Peredaran usahanya 60 miliar, penghasilan neto fiskal 800 juta, kompensasi kerugian dari masa lalu tidak ada alias nol, maka penghasilan kena pajaknya adalah 800 juta. PPh terutangnya ini karena sudah peredaran usaha 60 miliar, maka 25% kalikan 800 juta sama dengan 200 juta. Ya. PPh yang outputnya, pemotongan pemungutannya itu ada dua, pasal 22 sama pasal 23. 60 juta dan 50 juta. Maka kredit pajaknya yang bersifat output 110 juta, PPh yang harus dibayar sendiri 90 juta. Ya. Nah, kondisi ini sebenarnya kalau ini penghasilannya teratur semua, langsung kita bisa menghitung
angsurannya adalah 90 juta dibagi 12 sama dengan 77,5 juta. Langsung ketahuan. Langsung karena ini penghasilannya teratur dan tahun pajaknya tahun pajak 2017-an gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu SPT-nya. SPT-nya ini dalam rangka menghitung kurang bayar setelah PPh kurang harus dibayar sendiri, dikurangi PPh pasal 25 yang dibayar sendiri 30 juta, jadilah kurang bayarnya dia 60 juta. Kurang bayarnya 60 juta, kemudian angsurannya adalah bukan 60 juta dibagi 12, tetapi 90 juta dibagi 12. Jadi yang berasal dari PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12. Maka sekali lagi, kenapa saya memberikan struktur penghitungan PPh kurang bayar yang ada di slide saya itu kok kredit pajaknya dibagi dua, yang poput sama yang pasal 25? Karena seperti itu. Karena ketika menghitung angsuran itu adalah PPh terutangnya dulu dibagi dengan kredit pajak yang pemotongan pemungutan, jumlahnya berapa dibagi 12. Itu jika kondisinya apa namanya tidak ada penghasilan tidak teratur atau semuanya penghasilannya teratur dan tahun pajaknya bukan 2019, 2018-an. Kenapa? Karena 2019 ternyata tarif pajaknya berbeda. Maka ini karena tahun 2017, coba kita hitung dalam rangka tahun pajak 2019 ya, ada di paling bawah, soal nomor 4. Nah ini. Karena telah keluar ketentuan terbaru bahwa tarif PPh badan tahun 2020 turun menjadi 22%, maka penghitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2020 juga menyesuaikan dengan tarif pajak tersebut. Alternatif tarif yang digunakan untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2020 jika SPT tahunan PPh badan 2019 disampaikan pada April 2020 adalah tarif pajaknya berapa? Tarif pajak dalam rangka menghitung angsuran. Ingat-ingat ya, ini kita sedang menghitung angsuran tahun pajak 2020 yang kita hitung di SPT tahunan 2019. Oke, ingat betul itu. Tarif pajaknya pada saat menghitung PPh kurang bayar tahun 2019 adalah 25%. Tetapi ketika menghitung angsuran di tahun pajak 2020 pada SPT tahun 2019 itu tarifnya yang digunakan adalah 22%. Yaitu kondisi apa? Sama dengan aturan pas 25%, yaitu jika penghasilan bruto di atas 50 miliar. Jadi diperkirakan karena SPT tahun 2019 sudah di atas 50 miliar, berarti kemungkinan besar sama di tahun 2020-nya juga kemungkinan besar di atas 50 miliar juga. Maka kalau kita yakin itu di atas 50 miliar, maka tarifnya adalah 22%, bukan 25%. Tetapi kalau itu perusahaan listing di bursa, nah listing di bursa aturannya sedikit berubah. Kalau di Undang-Undang PPh itu minusnya 5 untuk tahun pajak 2019, tapi untuk tahun 2020 hanya 3%. Ya. Untuk tahun pajak 2020 loh ya, 3%. Jadi 3% dikurangkan terhadap 22, maka jadinya 19%. Ini perusahaan yang listing di bursa dan memenuhi persyaratan yang macam-macam itu, yang 40% sahamnya di bursa, masing-masing pihak tidak boleh sampai 5% dan sebagainya. Kemudian bisa juga tarifnya itu bukan keduanya, tetapi separuhnya dari 22%, yaitu 11%. Nah, kalau kemarin kan 50% kalikan 25% sama dengan 12,5%. Kalau ini 50%-nya 20%. 50% dari yang ini. Jika penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya, jadi 11%, enggak jadi 12,5%. Karena tarif PPh badan utamanya itu turun dari 25 ke 22. Jadi tarif PPh badan berapa? Tahun 2019 ke sono, ke masa lalu itu adalah sebetulnya 25%. Ya memang ada kondisi 28%, tapi udahlah 25%. 2020 ke masa depan itu 22%, nanti turun ke 20% juga. Jadi sekarang ya karena kita kondisinya 2020 ya udah kita bilang 22%. Nah, karena omsetnya tidak lebih dari 4,8 M, maka kena diskon 50%, yaitu jadi kita tarif pajaknya 11%. Nah,
Bagaimana kalau penghasilan brutonya itu lebih dari 4,8 tetapi tidak lebih dari 50 miliar, maka dia kena tarif pajak dua kan, yang dapat fasilitas sama yang tidak. Kalau dulu 12,5% dan 25%, sekarang menjadi tahun 2020 nanti menjadi 11% dan 22%. Itu tarifnya seperti itu. Oke, yang tentang tarif dulu, ada yang mau dikonfirmasi sebelum saya lanjutkan dengan cara penghitungan? Oke, baik. Presensi 16. Apakah kamu masih mendengar suara saya dengan jelas? Masih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, mari kita aplikasikan contoh di nomor 1, yang ini tahun pajak 2017, kita ganti menjadi tahun pajak 2019. Maka tahun 2019 SPT-nya dia seperti ini, peredaran usahanya 60 miliar. Ini misalnya, jadi kondisi yang di tahun 2000 yang di atas diganti tahun 2019. Tahun 2019 SPT PPh badannya seperti ini, penghasilan peredaran usaha 60 miliar, penghasilan neto fiskalnya 80 juta, tidak ada kompensasi kerugian, penghasilan dengan pajaknya 800, PPh terutangnya tahun 2019 masih 25%. Berarti seperempat ya. Kalikan 800 juta sama dengan 100 juta. Kredit pajak yang bersifat pemotongan pemungutan ada PPh 2 sama 23, 60 sama dengan 110 juta. Kredit pajak yang sebanyak 40. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri 90 juta. Ya, 200 kurangi 110. PPh yang harus dibayar, maksudnya gini, maaf ini ya, ini keliru nulis nih. PPh pasal 25 yang telah dibayar. Maksudnya itu telah dibayar kemarin di tahun 2019. Ingat-ingat ya, ini mungkin saya kurang lengkap tulisannya, takut membingungkan. Jadi kita telah membayar PPh pasal 25 30 juta, maka kurang bayarnya 60 juta. Jadi kita memasukkan SPT tahunan PPh badan tanggal 30 April 2020. Kita ngomong kantor pajak, saya sampaikan nih SPT tahunan PPh badan 2019, yaitu melaporkan kondisi keuangan perusahaan kami, laba rugi kami di Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Baru saya masukkan di 30 April 2020. Nah, ngomongnya isinya pakai ini e-filing gitu ya, atau pakai ISPT, pakai elektronik. Bisa juga hard copy, tapi rata-rata sekarang sudah pakai elektronik semua. Nah, di SPT ini sebenarnya nanti setelah kurang atau lebih bayar, di bagian bawahnya ditanya, berapa kamu akan bayar angsuran pasal 25 di tahun 2020 setelah kamu memasukkan SPT. Nah, kita hitung di SPT tersebut. Oh, ini angsuran saya. Nah, jadi kayak gini nih. Penghasilan neto fiskal yang menjadi dasar angsuran. Kalau kalian ingin lihat sendiri formnya, cek sendiri di form 1771 yang induk di bagian kedua itu tertulis bagaimana cara menghitung angsuran. Lihat di situ aja ya. Ini versi ringkasnya. Jadi penghasilan neto fiskal sebagai dasar angsuran. Jadi berapakah penghasilan neto fiskal atau laba saya yang menjadi dasar angsuran? Ini karena di soal tadi tidak ada penghasilan yang tidak teratur atau alias semuanya penghasilan teratur, maka mengambil angka 800 juta yang sama dengan penghasilan neto yang ada di SPT tahun 2019. Jadi ini artinya kita menganggap tahun 2020 kita labanya yang sama 200 juta. Kenapa? Habis tahun ini atau tahun lalu 2019 itu nggak ada penghasilan yang tidak teratur. Jadi kita anggap sama saja. Itu logika berpikir seperti itu. Kompensasi kerugiannya 0. Kenapa 0? Ya karena ini di konteks soal ini tidak ada cerita kompensasi kerugian masa lalu yang belum dibawa atau yang belum habis. Jadi 0. Berarti ada kemungkinan nanti di variasi soal berikutnya ada kompensasi kerugian dari masa lalu yang belum habis, yang akan ada, yang pasti akan dikompensasikan di tahun 2020.
Itu titik poinnya di situ. Hati-hati ya. Nah, untuk soal ini tidak ada kompensasi kerugian, maka 0. Penghasilan kena pajaknya, penghasilan itu fiskal kurangi kerugian. Ini sama dengan 800 juta. Oke, saya wanti-wanti kalian kalau menghitung PPh badan, saran saya ya ikutin strukturnya. Penghasilan neto fiskal, kurangi kompensasi kerugian, jadilah penghasilan kena pajak, jadilah hitung tarif, gitu ya, dan seterusnya urut. Gitu. PPh terutangnya, nah ini yang beda, karena tahun 2020 nanti kita akan kenanya adalah 22%, maka pakailah tarif itu. Jadi ini tarif di masa depan, di tahun 2020, 22% kalikan 800 juta, sama dengan 176. Kredit pajaknya 110 juta. 10 juta dari mana? Sama dengan kredit pajak tahun 2019, ini 110 juta. Kenapa? Kenapa sama? Kok di kasus lain beda? Karena kredit pajak ini kredit pajak teratur, terkait dengan penghasilan teratur. Maka kita asumsikan terjadi lagi di tahun depan. 110 juta. Nah, maka ini pakai kalimat ini aja lah biar gampang ya. Maka pengurangan antara PPh terutang dibagi kredit pajak disebut sebagai dasar untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 sama dengan 66 juta. Jadi 66 juta itu adalah dasar untuk menghitung angsuran, atau kalau di sini namanya adalah PPh yang masih harus dibayar sendiri. Yang kalau tahun lalu 90, tahun ini tahun lalu ya 90, kalau tahun ini menjadi 66. Kenapa beda? Karena tarifnya yang beda. Ya. Oke, tarifnya beda. PPh terutama ini 176 loh untuk menghitung angsuran. Kalau di SPT-nya ternyata angkanya sama, tapi ternyata 200. Kalau di sini 176 juta. Maka dasar angsurannya pun 66 juta. 66 juta dibagi 12 sama dengan 5,5 juta. Maka mulai masa April yang dibayar di 15 Mei, perusahaan menyetorkan atau membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 5,5 juta. Itu maksud dari angsuran PPh pasal 25. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi tentang angsuran PPh pasal 25 di tahun pajak berikutnya. Pak. Tunggu dulu. Ya udah, Pak, saya izin bertanya, Pak. Kalau misalkan kompensasi kerugian yang belum habis itu lebih besar dari penghasilan neto fiskalnya, bagaimana, Pak? Di sini ya udah, berarti kan 0. Jadi misalkan ini kompensasi kerugiannya dari tahun lalu masih ada 800 juta ya, misalkan. Sama aja deh kita bikin, atau 1 miliar, masih ada 1 miliar. Maka dibawa ke sini 1 miliar. Jadinya berapa penghasilan kena pajaknya? 0 kan? 0, ya, karena 0 berarti tidak kena pajak. Kalau tidak kena pajak berarti tidak ada angsuran. Tetapi ingat, itu kalau menghitung di sini loh ya, jangan di sini. Kalau tahun 2019 di sininya apa? Tahun 2019 di sininya ada kompensasi kerugian dari tahun 2018 sehingga PPh ya. Tentu di sini tidak ada angsuran, nggak kayak gitu. Coba kita lihat nanti di soal aja deh ya. Jadi pokoknya gini, tahun depan itu masih ada kompensasi kerugian nggak? Oh masih ada. Ya udah berapa? 1 miliar. Oh 1 miliar di sini berarti nggak 0, 1 miliar. Berarti penghasilan pajak 0. Berarti PPh terutang 0. Walaupun ada kredit pajak output, tetapi kan nanti akan lebih bayar. Kalau akan lebih bayar maka tidak ada angsuran. Kalau ada angsuran akan tambah besar lagi lebih bayarnya kan? Gitu. Jadi bawa ke sini angkanya, akibat kalau lebih dari 800 atau sampai 800 maka menjadi tidak ada angsuran. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan tadi yang satu lagi. Mau konfirmasi aja Pak. Berarti kan ini kan asumsinya SPT-nya itu disampaikan 30 April 2020. Nah, berarti bulan Januari sampai Maret dia itu membayar angsurannya itu
sebesar 7.500.000 ya Pak. 7.500.000 dari mana? Dari 90 juta dibagi 12. Tidak selalu kayak gitu. Yang dibayar di Januari sampai dengan Maret itu sama dengan masa Desember tahun 2019. Yaitu angsuran yang dihitung dulu. Berapa jumlahnya belum tentu kayak gini. Hitung saja berasal dari PPh yang harus dibayar di tahun 2018 dibagi 12. Ya hitungannya di sono gitu, nggak kelihatan dari sini. Ya. Jadi yang dibayar di Januari sampai dengan Maret 2020 itu berasal dari hitungan SPT tahun 2018 berapa itu ya. Jadilah itu yang dibayar tiap bulan di tahun 2019. Itu. Jadi itu peristiwa masa lalu yang tidak ada informasinya di sini. Yang kemudian seluruh pembayaran di tahun 2019, pembayaran angsuran pasal 25 yang dibayar di tahun 2012 totalnya sudah saya pastikan, saya tahu adalah 30 juta. Kenapa? Ya itu dari kredit pajak. Tahu ya hubungannya ya, pasal 25 masa lalu yang akan akhirnya menjadi kredit pajak di tahun tersebut, dan kemudian di SPT tahunan itu kita hitung angsuran tahun pajak berikutnya ya, yang nanti akan jadi kredit pajak di tahun berikutnya. Seperti itu terus muter-muter. Jadi di sini tidak diketahui berapa yang dibayar di Januari sampai dengan Maret 2019, nggak ada informasinya. Tetapi itu berasal, itu pasti sama dengan kondisi Desember 2019. Maksudnya kondisi angsuran sama dengan angsuran yang dibayar di tahun 2019 bulan Desember. Berapakah yang dibayar di pasal 25 bulan Desember? Ya sama dengan 1/12 dari PPh yang harus dibayar sendiri, tetapi SPT tahun 2018. Nah, jadi kamu nggak bisa mengatakan 90 dibagi 12, tidak, karena dari SPT yang dulu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Ya, yang perlu kalian hati-hati itu adalah ini. Ini di SPT ini, SPPh pasal 25 yang telah dibayar, ini berarti yang telah dibayar di Januari sampai dengan Desember 2019. Sedangkan yang kita akan hitung di sini adalah berapakah angsuran yang harus dibayar setelah masa April 2020. Oke, kalau belum ada lagi, saya lanjutkan. Nah, jadi ini kondisi tidak ada apa itu tadi, penghasilan tidak teratur, penghasilan teratur semua. Sekarang kita lihat kalau penghasilannya tidak teratur. Nomor 2. Dengan SPT tahun 2017 di atas, jika diketahui, jadi dari data ini, jika diketahui bahwa dari penghasilan neto fiskal terdapat penghasilan tidak teratur sebesar 90 juta. Dan dari jumlah tersebut dipotong PPh 23 sebesar 1,8 M. Maka ini ada dua informasi. Ini ada penghasilan neto tidak teratur, ini ada kredit pajak tidak teratur. Maka dasar angsurannya adalah 800 juta yang ini, di SPT-nya dia, itu tidak dipakai lagi, tetapi dikurangi dulu dengan penghasilan tidak teratur 90 juta, jadi 710, tidak ada kompensasi kerugian, PPh terutanya berubah, 1.7500, tidak seperti ini yang 200, berubah jadi 1.7500, kredit pajaknya berubah yang teratur saja. Maka PPh 22-nya tetap, tapi yang tidak teratur ini kan PPh 23-nya nih, ada 1,8. Maka PPh 23-nya dikurangi 1,8 sama dengan 48. Jadi kredit pajaknya cuma 108 sama dengan 69.300. Oke, baik. Ini tahun 2017, maka angsuran tahun pajak berikutnya langsung dibagi 12. Tetapi ingat, kita akan, kalaupun keluar di ujian, pasti kondisinya adalah SPT tahun 2019 menghitung angsuran 2020. Maka tugas kalian sendiri untuk mengkonversi ini jika ini adalah tahun pajaknya 2020, gitu ya. Nanti kalian kerjakan, nggak bisa tanya di grup, Pak, apakah jawabannya seperti ini? Gitu. Tapi jangan malam-malam banget. Kalau udah saya malam-malam, saya bukan malam-malam ujian. Takutnya apa? Takutnya saya sudah tidur terus nggak terjawab, terus kalian putus asa, terus kalian menangis.
kan bahaya gitu, nanti sedih gitu ya. Artinya segera dikerjakan, kalau ada pertanyaan langsung tanyakan. Di grup aja biar nanti semua tahu. Atau kalian ini jawaban saya, itu kan kalian berarti mewakafkan ilmu ke teman-teman kalian. Salah tidak apa-apa, akan benar. Oh seperti ini yang benar, gitu ya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk berbagi. Jadi kalian habis ini kerjakan kondisi 2017 ini seandainya ini tahun 2019 yang kita harus menghitung tahun 2020. Yang beda gimana? Yang beda tidak boleh lagi kita langsung dibagi 12. Karena apa? PPh terutang di tahun 2020 menjadi berbeda. Gitu. Maka kalian hitung ulang persis sama dengan ini. Seperti sama ini. Sama ini ya, contoh 4 ini, tetapi kemudian kalian ini lagi apa namanya? Buang penghasilan tidak teraturnya. Maka ini betul seperti ini ya. Ini kalau kita kondisi ngitung angsuran tahun 2020 ya, caranya adalah seperti ini. PPh terutangnya menjadi berapa? Saya tanya, boleh sekali menunjuk ya. 37 silakan. PPh terutangnya menjadi berapa? Kalau belum bisa ngitung, yang penting angkanya aja berapa kali berapa. Kalau kita menghitung ternyata ini SPT-nya tadi 2019 dan kita sedang menghitung SPT tahun 2020. Menghitung angsuran tahun pasal 25 tahun 2020. Maka PPh terutangnya menjadi berapa kali berapa? Iya, betul. 22% kali kan? Iya, betul. Betul sekali. Jadi, itu ya, kalian bikin catatan sendiri. Berarti kalau SPT tahun 2019, menghitung tahun 2020, berarti 22% kalikan 710 sama dengan 156,2 juta. Ya udah ganti aja nih 156 ini diganti menjadi 156,2 juta. Kredit pajaknya ini sudah benar tadi kan, sudah kita hitung, maka 156,2 juta kalian catat sendiri, kurangi dengan 108,2 sama dengan 48 juta. Maka 48 juta itulah dasar untuk di sini jadi 48 juta, kemudian ini dibagi 12 sama dengan 4 juta per bulan. Nah, itu bedanya. Ini sekaligus membahas cara ngitungnya ya, kalau kondisinya SPT tahun 2019 ke 2020. Kalau sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Clear ya? Bapak mau konfirmasi. Ya, silakan. Jadi yang di SPT itu yang untuk PPh pasal 25-nya untuk tahun itu kan Pak, bukan tahun selanjutnya. Nah, baik saya ulang ya. Jadi memang betul pertanyaanmu penting sekali. Jadi kalau kita ngisi SPT seperti ini, ya. Tadi teman bertanya, ini PPh pasal 25 yang dibayar itu yang mana? PPh pasal 25 yang dibayar di sini adalah yang bisa menjadi kredit pajak, berarti yang telah dibayar. Yang telah dibayar. Pada saat ngisi SPT di sini, ngitung kurang bayar, PPh kurang lebih bayar, PPh pasal 25 di sini adalah yang telah dibayar di tahun 2019. Maka setelah dikurangi itu akan ketemu PPh kurang lebih bayar. Baru setelah itu menghitung angsuran tahun pajak berikutnya. Ditanya, kamu akan bayar berapa di tahun pajak berikutnya? Oh, dihitung lagi. Caranya adalah dengan membagi 12 angka yang ini. Jadi, betul. Yang diperhitungkan PPh kurang bayar, itu adalah PPh pasal 25 yang telah dibayar. Kejadian masa lalu telah dibayar. Tetapi kemudian kita harus menghitung berapa yang akan dibayar di masa depan. Gitu ya. Berarti di SPT nggak ada tempat untuk angsuran tahun depan gitu ya Pak? Ada. Oh ada Pak. Ada ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan, begitu menyampaikan SPT, kita menghitung kurang atau lebih bayar 60 juta. Di bawahnya ditanya, berapa kamu akan bayar di tahun pajak berikutnya gitu. Jadi SPT itu ada. Nanti kamu cek di SPT induknya ya, di situ ada. Atau mau saya tunjukkan? Boleh saya tunjukkan di sini ya. Iya Pak, makasih Pak. Nah, di sini.
Cuma karena kalau SPT itu adalah apa namanya kelihatan rumit, jadi tidak. Nah ini nih, jadi setelah, nah ini setelah kurang atau lebih bayar, mana ya ini? Nah ini 11A itu kurang dibayar atau lebih dibayar, segini jumlah. Angka 11 itulah kurang atau lebih bayar. Kemudian halaman kedua ditanya, hei kamu, gitu. Berapa kamu akan bayar di tahun pajak berikutnya? Ini di form ini 14, gitu ya. Gitu. Yang nomor 14 yang bagian E ini adalah angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, masih tahun berikutnya sebenarnya ini. Kamu harus isi ini gitu. Oh, jadi pertama penghasilan yang menjadi dasar piutang angsuran, kemudian berapa kompensasi kerugian besar yang akan terjadi di tahun depan, berapa penghasilan kena pajakmu tahun depan, berapa PPh terutangmu tahun depan, berapa kredit pajakmu tahun depan, berapa yang 14F itu adalah angsuran yang berapa dasar angsuran atau yang harus dibayar sendiri tahun depan, maka angsurannya 1/12 kalian. Ya, jadi oke, kalau kalian biar lebih jelas lihat form SPT-nya. Jadi induknya ada dua halaman. Halaman pertama itu bicara berapa kurang lebih bayarnya, yang kedua berapa kamu harus bayar per bulan di tahun depan. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi silakan. Saya tuh senang dengan pertanyaan kayak gini karena akan membuat kalian lebih yakin. Jadi kalau tidak ada silly question, nggak ada itu pertanyaan yang bodoh, pertanyaan yang aneh, pertanyaan yang nggak ada. Itu penting. Kenapa? Itu sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin masih ragu. Silakan kalau ada lagi. Oke, itu tidak teratur ya. Sekarang sedikit yang pakai kompensasi. Nah ini perhitungan angsuran jika ada kompensasi kerugian. Nah ini agak sedikit rumit ya. Oh, nggak boleh, kita nggak boleh pakai kata-kata yang negatif. Ini lebih menantang, gitu ya, lebih menantang. Pak sama aja rumit. Oh, enggak, menantang. Menantang kan tertantang. Kalau kalian ditantang jangan lari, tantang balas gitu ya. Dalam kebaikan ya, bukan berantem. Baik, kita lihat. Perhitungan angsuran jika ada kompensasi kerugian. Misal, tahun 2014 kondisinya kita rugi fiskal 300 juta. Tahun 2015 rugi fiskal 40 juta. Tahun 2016 untung fiskal atau laba fiskal kita atau penghasilan neto fiskal kita 200 juta yang berasal dari omset 51 miliar dan kredit pajak PPh 23 sebesar 3 juta. Jadi itu informasi yang ada. Jadi 2014 rugi, 2015 rugi, tahun 2016 tahun sekarang ini konteksnya tahun 2016. Itu ternyata untung 200 juta. Omsetnya 51 miliar. Omset berarti kan kotor. Ada kayak pajak 3 juta. Maka kita buat SPT-nya adalah SPT tahun 2016 penghasilan neto fiskal 200 juta. Dari mana? Ini 200 juta. Ya, 200 juta. Maka penghasilan neto fiskal 200 juta. Kompensasi kerugiannya itu kenapa 200 juta? Iya, karena masih ada dari tahun lalu 2014 sama 2015. Berarti 2014 dulu, dari 2014 saja masih lebih, ya. Jadi kita ambil 200, maka 0. Ya, nggak bayar pajak kita tahun 2016. Tapi kemudian beberapa dari kalian bersorak gembira, hore, kalau tahun ini tidak bayar pajak, baik tahun depan ada angsuran dong. Dan kalau kayak gitu keliru jawabannya, ya. Nah, ternyata belum tentu kalau tahun ini tidak membayar pajak kemudian tahun depan nggak ada angsuran. Kata siapa? Karena dasar perhitungannya akan sedikit berbeda nanti. Kita lihat. Tahun 2016 ini, tahun SPT-nya itu, memang penghasilan kena pajaknya 0. PPh terutangnya 0. Bahkan karena telah dipotong PPh pasal 23 sebesar 3 juta, maka kita lebih bayar 3 juta. Lebih bayar 3 juta. Ini PPh yang dibayar ini misalnya pasal 25 dia nggak ada. Jadi dia nggak bayar pasal 25 di tahun 2016, sehingga kurang lebih bayarnya itu hanya 3 juta doang. Jadi dia lebih bayar 3 juta.
Terus ditanya, berapa angsuran tahun, ini pemasukan SPT, di bagian SPT bagian lembar kedua, ditanya, berapa angsuran di tahun 2020? Kalian berkelit, oh nggak bisa dong Pak, ini kan rugi tahun ini, tahun depan berarti, tahun ini kan nihil, bahkan lebih banyak, tahun depan berarti nggak bayar, nggak perlu angsuran. Nggak kayak gitu, kita lihat. Sebentar, apakah ada yang bertanya? Oh, nanti dulu ya, saya selesaikan ini dulu. Selesaikan, nah ini dulu. Oke. Tahun 2016, 3 juta lebih bayarnya. Terus angsuran tahun pajak berikutnya bagaimana? Angsuran tahun pajak berikutnya adalah kita ambil penghasilan neto fiskal tahun 2016. Ini ternyata tidak ada masalah teratur, tidak teratur. Semuanya teratur. Oke, kita ambil lagi. Oke, baik 200 juta kan? Berarti kan kayak gini, kita akan punya laba fiskal di tahun depan 200 juta. Oke, 200 juta. Nah, kemudian, kompensasi kerugian. Tahun 2017, tahun depan, kita pasti akan menerima kompensasi kerugian sebesar sisanya. Karena 300 sudah dipakai 200, tinggal 100. Ya kan? Yang 2014 ini, kan 300 juta dulu sebenarnya dipakai di tahun 2016 200, maka saldonya yang belum dikompensasi adalah 100. Yang 40 masih utuh, maka itu akan dibawa ke tahun depan. Maka tahun depan menjadi 140 kompensasi kerugiannya. Sekali lagi, angsuran pasal 25 tahun pajak berikutnya itu adalah bicara masa depan. Tahun depan, oke, masa depan terlalu lama. Tahun depan, masa depan seperti panjang sekali ya, 10 tahun, enggak, ini tahun depan. Tahun depan bagaimana? Tahun depan kita akan menerima penghasilan neto fiskal teratur segini, 200 juta. Menerima penghasilan neto fiskal 200 juta. Tahun depan kita akan mendapatkan kompensasi kerugian 140 yang menjadi pengurang. Maka penghasilan kena pajak kita cuma 60 juta. Begitu. PPh terutannya berapa? Ini karena konteksnya tahun 2017 masih 25%, seperempatnya 60 juta sama dengan 15 juta. Kredit pajak PPh 23 teraturnya ini tadi sama dengan tahun lalu 3 juta. Maka PPh yang harus dibayar sendiri yang merupakan dasar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya adalah 12 juta. Sehingga per bulannya adalah dibagi 12 1 juta. Tuh kan tetap harus bayar angsuran walaupun tahun 2016-nya lebih bayar 3 juta. Sampai sini dulu, silakan ada yang mau dikonfirmasi. Ya. Kalau belum ada, presensi 3 masih mendengar suara saya dengan jelas? Masih Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Pak, izin konfirmasi Pak. Ya, silakan. Berarti kalau di tahun berikutnya kompensasi kerugiannya masih lebih dari penghasilan neto fiskal, masih tetap nol ya Pak berarti? Iya, betul. Bagus sekali. Jadi kalau ternyata tahun 2014-2015 di sini adalah masih ada 300, ya berarti kan kita pakai 200 di sini ya. 200 berarti menjadi 0. Ya, berarti kalau penghasilan kena pajaknya 0, berarti tidak perlu ada angsuran. Bagus. Silakan ada lagi. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Udah selesai. Ini. Kita konversikan seakan-akan ini adalah SPT tahun 2019, ini tahun 2020. Nah, tetapi otomatis sebentar ada helikopter lewat. Kayak kenceng banget helikopternya. Kayaknya bukan helikopter deh, itu traktor lewat kayaknya di belakang. Oke, baik. Nah, kalau kita ganti konteksnya, SPT-nya tahun 2019 dan ini dan angsurannya adalah tahun 2020, tapi rugi fiskalnya harus diubah. Oke, diubah jadi berapa ya? Coba kalian
Kalau ditambah 3 tahun berarti. Kalau ini 2019, berarti kalian catat sendiri ya. Kalian ubah soalnya sendiri biar kalian bisa latihan. Maka SPT-nya ini SPT tahun 2019. Maka tahun 2014 ini ruginya kita dari rugi 2000 tambah 3 ya, berarti 2015 ya kan? 17. Karena ini B tambah 3. Jadi SPT 2015 2018. Ya, kalian catat sendiri. Contoh soal berikutnya, SPT rugi tahun 2017 300 juta. Rugi tahun 2018 40 juta. Nah, gitu. Ini yang saya inginkan tuh kalian melakukan itu biar kalian berkembang gitu ya. Tahun 2019 untung nggak ganti, tahun 2019 untungnya 200 juta dan seterusnya gitu ya. Maka ini SPT-nya adalah SPT tahun 2019. Kompensasi kerugiannya di sini kompensasi kerugian tahun 2017 tambah 3 kan gitu. Dan seperti ini. Nah, ketika kita menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya yaitu tahun 2020, penghasilan neto fiskal atau neto juta. Nah, kompensasi kerugiannya 2017 dan 2018 ini diubah angkanya ya. Ini 100 dan 40 jadi tetap sama ini 60. PPh-nya ini yang berubah ya. Oke, presensi 30 lempeng. Jadi 30 lempeng. Berapa PPh terutang di sini kalau ini kita sedang menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2020? Silakan. Apa kali apa gitu? Berapa kali berapa? 60 juta dikali 22%. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi PPh terutang di sini adalah 60 juta kalikan 22% sama dengan 13,2 juta ternyata di sini. Maka angkanya diganti 13,2 juta kurangi dengan 3 juta. 3 juta itu adalah kriteria teraturnya, maka angka di bawahnya ini berubah menjadi 10,2 juta ya, 10,2 juta. Kemudian dibagi 12, maka per bulannya angsurannya menjadi 850 juta. Nah, itu kalian rapikan sendiri catatannya. Ya, kalau kondisi tahun 2019 ke tahun 2020. Sengaja saya tidak catatkan di sini biar kalian menghitung lagi, belajar lagi, itu dampaknya di benak kalian lebih banyak dibanding cuma membaca satu yang sudah jadi. Selesai kita angsuran. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Oh, jawaban tuh pertanyaan teman kalian sebentar. Ingin memastikan tarif kombinasi untuk bruto lebih dari 4,8 tetapi kurang dari 50 maksudnya ya. Untuk menghitungnya dengan cara 50% kali 22% kalikan ya kalikannya itu penghasilan kena pajak. Jadi untuk pertanyaan Vinka, begitu dia kena dua tarif yang satunya fasilitas sama yang enggak, berarti kan 11% dan 22%, maka yang 11% dikalikan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas bagaimana caranya? Yang kemarin kita pelajari, yaitu 4,8 per peredaran brutonya berapa, dikalikan ini penghasilan kena pajaknya. Yang kemarin kita bahas biasa. Nah, yang tidak dapat fasilitas bagaimana? Yaitu berapa penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan yang dapat fasilitas. Itu yang dikalikan 22%. Gitu ya. Silakan kalau ada lagi yang mau dikonfirmasi. Kemarin ujian akhir yang belum dikerjakan yang mana? Biar tuh semua. Yang ini sebenarnya ya. Yang ini. Nah. Penyusutan kalian sudah kerjakan atau sudah kita bahas penyusutan? Soal latihan penyusutan sudah?
Belum kayaknya, Pak. Belum tanya. Belum, Pak. Kemarin langsung kasus, Pak. Oke, baik. Tapi pensutannya ada masalah apa enggak? Kalau nggak ada masalah, kita mending bahas yang lain dulu sebentar. Oh, ini nih yang belum tuh yang ini nih. Soal pendek. Nah, ini makmur negeri. Oke, kita bahas ini. Pensutan gampang lah. Nah, ini dulu. Makmur negeri ya, sebentar. Sebentar, yang mana ya? Aduh, saya udah buat padahal. Saya udah ambil latihan tarif. Sebentar. Nah, ini. Makmur negeri tadi. Nah, ini. Ini soalnya. PT Makmur Negeri, ini soal yang bulat-bulat, itu menguji pemahaman kalian tentang cara menghitung PPh badan dan angsurannya sebenarnya. PT Makmur Negeri menyampaikan SPT PPh badan tahun pajak 2019. Jadi dia menyampaikan SPT tahunan PPh badan, tetapi kemudian dipotong-potong ininya, dipotong-potong. Dia menyampaikan SPT tahunan PPh badan, tapi dipotong-potong informasinya, ya. Jadi cuplikan informasinya seperti ini. Ternyata peredaran usahanya adalah, aduh sebentar. Nah ini, 54,688 sekian. Berarti kalau ada kayak gini kan langsung otaknya twing gitu kan. Ini sudah di atas 50 miliar. Berarti kalaupun kita diminta menghitung PPh terutang, pasti tarifnya 25% karena tahun 2019 ya, sudah melebihi 50 miliar. Status SPT PPh badan tahun 2019 adalah lebih bayar sebesar 76. Hore, lebih bayar. Kalau disuruh itu angsuran berarti dong, nggak ada angsuran, nggak gitu ya, nggak gitu. Hati-hati dulu. Ternyata SPT tahunan PPh badan 2019 adalah lebih bayar 76 juta. Karena apa? Oke, ternyata karena ada kompensasi kerugian dari tahun pajak 2014 sebesar 800 dan tahun pajak 2015 414 gitu. Dan ada lagi pemotongan pemungutan 51,51 juta, pasal 22-nya 25 juta. Maka daripada kalian bingung kayak gini, pakai cara bodoh aja. Cara bodoh itu, ini cara saya ya. Itu bukan kalian yang bodoh, saya yang bodoh karena saya kita semua pintar lah, tapi saya pakai cara yang awam adalah kayak gini. Oke, cara itu PPh badan gimana sih? PPh badan kan dimulai dari penghasilan neto fiskal berapa, kemudian kompensasi rugi berapa, ini saya singkat berapa, jadilah penghasilan kena pajak ya, berapa, kemudian jadilah PPh terutang berapa, kemudian kredit pajak itu ada dua, yang pertama adalah output berapa, jadilah namanya PPh yang harus dibayar sendiri itu berapa, terus dikurangi pasal 25 yang telah dibayar, ingat ya, pasal 25 yang telah dibayar, ini berapa, jadi nanti terakhirnya adalah PPh kurang bayar, kurang atau lebih bayar, tapi kurang atau lebih bayar. Nah, itu. Ya sudah, daripada kalian bingung-bingung, masukin aja angkanya. Tahun 2019 berapa sih penghasilan itu fiskalnya? Belum ketemu ya, nggak ada informasinya. Oke, ya udah kosongin dulu. Ini berapa? Tanda tanya. Kompensasi kerugian. Oh, ada kompensasi kerugian di tahun 2019. Ternyata
dari 2014 sebesar 800 dan tahun 2012 414. Berarti berapa tuh? 1, 2, 1, 4. Oke, berarti 1, 2, 1. Kalau saya salah nulis atau salah hitung, kalian segera kasih tahu saya ya, biar tidak apa namanya udah jauh ke bawah baru ketahuan salah. Ya. Nah ini 1, jadi penjumlahan dari 800 dan 14. Jadi 1, 2, 1, 4. Ya, itu kalkulasi kerugian. Maka penghasilan kena pajaknya, bentar, ini kan lebih bayar ya, lebih bayar karena lebih bayar itu berarti lebih bayarnya berapa? 54. Terus itu lebih bayarnya. Nah, di sini berarti lebih sebesar 5, maaf, 54. Oke, saya hapus dulu deh. Ternyata soalnya adalah lebih bayar. PPH LP lebih bayarnya adalah ini 54 6 88. Maaf, keliru ya. Terima kasih. 76 juta, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya, 76 juta. Ini angkanya lempeng banget nih. Mesti pembuat soalnya punya motif-motif tersembunyi, yaitu motif memudahkan kalian ya. Biasanya sih pembuat soal seperti itu gitu ya. Nah, oke, lebih baik sekian. Kenapa? Karena ada kompensasi kerugian 1,2. Taruh aja angkanya. Output 51 juta dan 22 55 juta. Ini berarti kedua-duanya dari pajak output kan? Udah jumlahkan saja. Berarti ini adalah 76. Nah, kalian tulis di sini 70. Benar ya? 76 juta. Nah, ini udah kalian udah sama nih. Sama dengan ini kan 76 juta kan? 76 juta. Berarti pasal 25-nya tidak ada. Pasti nol kan? Nol. Kenapa? Dikurangi 76 sama dengan berapa gitu ya. Terus dikurangi apa namanya? Pasal 25 lagi, kok tetap 76, berarti pasal 25-nya pasti 0, PP yang harus dibayar sendirinya pastinya 76 juta. Ini sih nggak begitu penting yang ini ya. Ini nggak begitu penting, nggak apa-apa. Karena kan kredit pajak outputnya bisa langsung kredit pajak output sama pasal 23, pasal 25 gitu ya. Oke, berarti langsung aja dari output 76, terus lebih bayar 76 juta, berarti pasal 25-nya 0. Tahun 2019 nggak bayar pasal 25. Oke. Dah, 70 juta. Nah, berarti PPh terutang berapa? Kok apa namanya di sininya tetap 76? Berarti PPh terutangnya pasti 0 ya. Pasti 0. Penghasilan kena pajaknya pasti juga 0. Kenapa? Itu kalau pakai plus minus kan kayak gitu. Kerjakan dari bawah nanti ketahuan. Jadi lebih bayarnya 76 juta, ada output 76 juta, maka pasti PPh terutangnya pasti 0 ya. Kalau PPh terutangnya pasti 0, pasti penghasilan kena pajaknya 0. Nah, kalau apa namanya penghasilan kena pajaknya 0, tetapi ada kompensasi kerugian yang dibawa ke tahun tersebut sama dengan 121400000, maka di sininya pasti 1214000. Jadi kita setelah menghitung penghasilan neto fiskal tahun 2019 itu adalah 1214000. Kayaknya seperti ini, saya belum lihat kuncinya loh, tapi ini kami membuat soal ini sudah cukup lama, jadi ini kelas yang pertama kali saya bahas. Kalau saya kerjakan ulang seperti ini logikanya, mudah-mudahan nggak ada yang keliru. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Kenapa penghasilan neto fiskalnya adalah
121.400 ya karena ternyata kompensasi kerugiannya yang dibawa ke tahun ini sejumlah 800 sama 414. Loh Pak, mungkin bisa jadi kompensasi kerugiannya lebih besar gitu nyata. Iya, mungkin yang dari 2014 sama 2015 mungkin lebih besar dari 1214, tetapi yang dikompensasikan kok cuma 12142 ini, berarti penghasilan neto fiskal tahun tersebut adalah 1214. Itu logikanya seperti itu. Gitu ya. Nah ini buktinya. Ternyata setelah dikompensasikan ruginya di yang tahun 2015 ke tahun 2019 masih ada sisa 136. Kalau masih ada sisa, berarti sebenarnya kompensasi kerugian 2015 itu sebenarnya saat itu sama dengan ini tambah ini sebenarnya, yaitu gitu ya, 550 berarti. 550. Tetapi karena penghasilan neto fiskalnya tahun 2019 hanya 1214, maka yang dikompensasikan kerugian hanya 1214 juga. Seperti itu. Yaitu cuma 136 karena yang 2014 800. Jadi dulu kayak gini nih sebenarnya. Tahun 2019 kondisinya gini. Kompensasi kerugian tahun 2014 itu 800 juta. Yang tahun 2015 sebenarnya 550 juta. Harusnya totalnya ada juga 2016 400 juta ya. Ini 400 juta. Tetapi kalau mau dikompensasi kerugiannya ya nggak perlu penghasilan neto fiskalnya lebih kecil gitu. Maka yang dikompensasikan kerugiannya di tahun 2019 itu hanya yang sejumlah penghasilan fiskalnya saja. Kalau ternyata di informasi disebutkan berapa yang dikompensasikan 1214, maka itulah jumlah penghasilan neto fiskal tahun 2019. Itu cara kita menentukan penghasilan neto fiskal tahun 2019. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena kita akan menghitung angsuran tahun pajak 2020. Kalau kita menghitung tahun pajak 2020, asumsinya adalah tahun 2020 laba kita akan sama dengan tahun 2019. Itu sama dengan tahun 2019, kecuali kalau kita sudah bisa pastikan akan ada dari tahun 2019 yang merupakan penghasilan tidak teratur. Kita lihat informasi berikutnya. Pada SPT tahunan 2019 tersebut terdapat beberapa penghasilan, yaitu bunga 50 juta berasal dari piutang kepada PT Abigail. Tahun 2019 ini piutang dari PT Abigail telah dilunasi sepenuhnya. Bunga tersebut dipotong PPh sebesar 7,5 juta. Jadi maksudnya kita di tahun 2019 menerima bunga 50 juta dan kita dipotong 7,5 juta di tahun tersebut. Tetapi apakah tahun depan kita menerima penghasilan bunga lagi? Jawabannya tidak. Kenapa? Sudah penuh, dilunasi sepenuhnya tahun ini. Maka tahun depan kita tidak menerima penghasilan bunga. Maka ini adalah penghasilan tidak teratur yang bunga. Maka ini adalah kredit pajak tidak teratur. Tuh, karena atas sesuatu yang tidak teratur. Maka di tahun depan ini dibuang dan ini dibuang. Ini di penghasilan neto, ini di kredit pajak. Dikurangi hal tersebut. Laba penjualan aset tetap berupa kendaraan bermotor sebesar 150 juta. Oke. Apakah ini penghasilan tidak teratur? Iya. Kenapa? Karena perusahaan ini usahanya adalah karena yang dijual aset tetap. Emang dia jualan aset tetap mulu? Kan enggak. Dia kan jualannya inventory. Ini apa nih usahanya? Enggak jelas. Tapi yang jelas disebut aset tetap. Kalau aset tetap berarti bukan inventory. Aset tetap dijual itu kalau dia rusak. Kalau dia mau ganti, dan itu bukan penghasilan teratur. Yang penghasilan teratur dari usaha, kalau jual inventory. Oke ya, berarti ini adalah tidak teratur juga. Tidak teratur. Maka penghasilan neto fiskal tahun pajak berikutnya akan dikurangi 150 juta. Begitu. Maka
Ini saya ada jawabannya nggak? Oh, enggak. Maka kalau saya malas nulis, mari kita lihat. Kalian ingat-ingat angkanya ini, kita lihat kunci yang tidak saya kasihkan ke kalian nantinya. Kalian boleh foto, kan kalian boleh rekam ini, tetapi saya tidak memberikan kuncinya karena membuat kalian malas. Maaf ya, kalian nggak selalu kayak gitu, cuma ini demi kebaikan kita semua. Nah ini, ya ini cara berpikirnya seperti ini. Oke, sudah ketemu. Nah, ini angsurannya. Penghasilan neto tahun pajak 2019